Malam itu, dinginnya udara bulan Desember merayapi kulitku dengan ujung-ujung jemari es yang provokatif, seolah menelanjangi kesepian yang selama ini kubalut rapat. Angka digital di atas nakas menunjukkan pukul 1 pagi, waktu di mana logika biasanya tertidur dan naluri liar mulai terjaga. Di luar, angin berdesir lembut, membisikkan rahasia pada dedaunan pohon mangga di halaman depan yang bergoyang ritmis, seolah menarikan tarian gairah yang sunyi. Aku menyalakan sebatang lilin aromaterapi di meja samping, berharap api kecil itu mampu menciptakan ilusi kehangatan di tengah luasnya kamar yang terlalu hampa ini. Namun, aroma lavender yang menguar, yang seharusnya menenangkan saraf-sarafku, justru terasa hambar, gagal menembus selimut kesunyian yang terlampau tebal. Namaku Aruna. Tahun ini aku menginjak usia 48 tahun. Sebuah angka yang bagi sebagian orang adalah puncak kematangan, namun bagiku, malam minggu ini hanyalah monumen megah bagi kesendirian yang tak terhindarkan. 3 tahun. Sudah 3 tahun berlalu sejak suamiku, Mas Dodo, pergi meninggalkanku selamanya akibat penyakit keras yang menggerogoti tubuhnya. Kepergiannya menyisakan lubang besar, bukan hanya di palung hatiku, tetapi juga di setiap lekuk rumah besar yang kini terasa terlalu luas untuk satu nyawa yang merana. Anak-anakku, 2 putra dan 1 putri, semuanya sudah memiliki kehidupan sendiri. Mereka tersebar di kota-kota besar, terjebak dalam pusaran karir dan rumah tangga masing-masing. Mereka berbakti, tentu saja. Telepon rutin menanyakan kabar dan kiriman uang bulanan selalu datang tepat waktu. Namun, kebaikan mereka hanyalah sekadar pemenuhan kewajiban moral. Mereka tidak bisa menggantikan kehadiran, sentuhan, dan keintiman yang telah lama menguap dari hidupku. Keintiman yang membuat seorang wanita merasa utuh, diakui, dan diinginkan secara fisik maupun batin. Aku berdiri di hadapan cermin besar di kamar. Cahaya lampu temaram menyepuh kulitku dengan warna keemasan yang menggoda, menonjolkan siluet tubuh yang masih terjaga dengan baik. Aku menatap bayanganku sendiri dengan saksama. Aku tidak buruk, pikirku dalam hati. Rambut ikalku masih hitam pekat, walau beberapa helai perak mulai bersembunyi di balik pelipis, menandakan usia yang tak lagi muda namun penuh pengalaman. Tubuhku mungkin tak sekencang saat aku masih berusia 20, namun lekuknya tetap berisi, matang seperti buah yang ranum dan siap dipetik. Namun, untuk siapa semua ini kupertahankan? Untuk bayangan bisu di cermin malam ini, kesepian itu mendadak terasa lebih menusuk, lebih nyata daripada dinginnya AC. Udara malam membawa kembali kenangan yang seharusnya kukunci rapat di peti masa lalu. Kenangan akan Mas Dodo, bagaimana tubuhnya yang hangat mencari tubuhku di bawah selimut, suara tawanya yang rendah, dan sentuhannya yang selalu berhasil membuatku merasa sebagai seorang wanita seutuhnya. Semuanya kini terasa seperti mimpi indah yang berakhir dengan sentakan kasar, meninggalkanku dalam dahaga yang tak kunjung terobati. Aku kembali duduk di sofa tunggal di ruang tamu, mencoba menenggelamkan diri dalam novel roman yang kubeli minggu lalu. Ceritanya klise, sepasang kekasih yang saling mencari setelah puluhan tahun berpisah. Aku berusaha fokus, namun kata-kata di atas kertas itu seolah terpental dari benakku. Pikiranku berkelana liar, melintasi batas-batas fantasi yang selama ini kutekan. Saat itulah, hasrat itu datang. Awalnya hanya berupa bisikan halus, sebuah getaran kecil di ulu hati yang menjalar turun ke bagian paling sensitif di tubuhku. Namun, bisikan itu cepat membesar, berputar menjadi badai emosi dan keinginan yang terpendam selama 3 tahun. Aku telah hidup sebagai janda dengan martabat yang kujaga ketat, menahan segala kebutuhan naluriah seorang wanita dewasa di bawah lapisan tanggung jawab dan citra ibu yang tegar. Namun malam ini, pertahanku runtuh total. Udara di sekitarku mendadak terasa gerah, padahal gerimis mulai turun di luar. Pikiranku dipenuhi fantasi yang membuat bibirku mengering dan pipiku merona panas. Aku merasa malu, namun di saat yang sama, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Aku hanyalah seorang wanita normal dengan kebutuhan yang sangat manusiawi, terjebak dalam rumah besar yang tak memiliki telinga untuk mendengar jeritan batinku. Aku bangkit, berjalan gelisah ke arah dapur. Kuambil segelas air dingin, meneguknya cepat, berharap suhu air itu bisa meredakan bara yang mulai menyala di bawah kulitku. Tidak berhasil. Rasanya seolah ada api yang baru saja kutemukan kembali setelah lama terkubur dalam abu kesedihan.
Api itu ingin berkobar, ingin dilepaskan dalam sebuah ledakan gairah. Aku kembali ke ruang tamu dan menjatuhkan diri di sofa, memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Tahan, Aruna. Jangan biarkan dirimu menjadi liar, bisikku pada diri sendiri. Namun, di tengah perjuangan batin itu, hasrat yang terkunci selama 1000 malam itu mencapai puncaknya. Aku merasa rentan, haus akan sentuhan tangan pria, haus akan pengakuan bahwa aku masih seorang wanita yang mampu membangkitkan gairah, bukan sekadar simbol janda terhormat yang mati rasa. Aku ingin merasakan jantung yang berdebar kencang lagi. Aku menatap ponsel di meja, ingin menelepon seseorang, siapapun, hanya untuk mendengar suara manusia. Tapi siapa? Teman-temanku pasti sedang tertidur di pelukan suami mereka. Anak-anakku? Tidak mungkin. Aku tidak ingin mereka melihat Sisi, haus, ibunya. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara langkah kaki di luar. Pelan, namun pasti. Suara itu berhenti tepat di depan pintu rumahku. Jantungku seketika berdebar brutal, bukan karena ketakutan, melainkan karena keterkejutan yang murni. Siapa yang bertamu di jam laknat seperti ini? Aku terpaku, menahan napas hingga dadaku sesak. Bunyi kenop pintu yang diputar perlahan memecah kesunyian. Pintu itu memang tidak terkunci, sebuah keteledoran yang biasanya kuhindari, namun malam ini seolah menjadi undangan tak sengaja bagi takdir terlarang. Sosok itu muncul di ambang pintu. Ia membawa sebuah wadah makanan dan mengenakan jaket denim tipis yang sedikit lembab oleh gerimis. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Gibran, tetangga muda yang tinggal 2 rumah dariku. Pria berusia 27 tahun, putra dari Burahayu yang selalu menyapaku dengan sopan santun yang sempurna, namun seringkali menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Wajahku yang tadinya memerah karena hasrat, seketika memucat karena panik. Kepalaku terasa kosong. Gibran menatapku, dan dalam remang lampu ruang tamu, ia melangkah masuk tanpa ragu. Ia menutup pintu di belakangnya dan memberikan senyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat bara di dalam diriku semakin memanas, namun kali ini bercampur dengan ketegangan yang mendebarkan. Aku hanya bisa menatapnya, bibirku keluh, tak mampu mengusir maupun menyapa pemuda yang kini berdiri di hadapanku dengan aura maskulin yang begitu kuat. Kehadirannya merobek keheningan malam seperti sambaran petir yang sunyi. Gibran berdiri di sana dengan aura kemudaan yang begitu segar, sangat kontras dengan seluruh kekacauan emosi yang sedang melandaku. Selisih usia kami lebih dari 20 tahun, sebuah jurang yang selama ini kuanggap mutlak dan tak terpatahkan. Aku memeluk diriku sendiri di sofa, merasakan detak jantungku memalu rusuk dengan irama yang brutal. Rasa malu menyeruak, panas dan mematikan. Apa yang dia lihat? Apakah matanya yang tajam itu bisa membaca bahwa aku sedang merindukan sentuhan pria tepat sebelum ia datang? Bu Aruna. Suaranya lembut, sedikit serak, memanggil namaku dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Begitu personal, begitu intim. Aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar dan terdengar berwibawa. Gibran? Ya Tuhan, kamu mengagetkan ibu. Ia melangkah mendekat, meletakkan wadah makanan di atas meja kopi dengan gerakan yang sangat hati-hati. Udara dingin dari luar yang terbawa di tubuhnya, berpadu dengan aroma hujan dan wangi maskulin yang segar, segera mengisi ruang di antara kami. Aku menahan napas, merasa pusing oleh kombinasi aroma yang begitu menggoda indera penciumanku. Maaf, Bu. Saya lihat lampu ruang tamu ibu masih menyala, jadi saya pikir ibu belum tidur, katanya sambil mengusap tengkuknya yang basah oleh gerimis. Ibu tadi pagi kan bilang lagi malas masak. Ini ibu saya titip ayam kalasan dan sambal terasi. Katanya biar ibu ada lauk malam-malam begini. Ayam kalasan, sambal terasi. Hal-hal yang terasa sangat tidak relevan saat ini. Oh, terima kasih banyak, Gibran. Sampaikan terima kasih ibu pada Burahayu, kataku, berusaha sekuat tenaga untuk terdengar normal padahal seluruh tubuhku gemetar di balik blus tipis yang kukenakan. Aku bangkit secara refleks, merapikan pakaianku, meskipun aku tahu tindakanku itu tampak canggung. Sudah malam. Nak, kamu harus segera pulang sebelum gerimisnya makin deras. Namun Gibran tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang gelap dan tajam menatapku, bukan ke arah makanan,
melainkan tepat ke mataku, lalu turun sekilas ke arah dadaku sebelum kembali memunci tatapanku. Ada kerutan di dahinya, sebuah ekspresi yang menunjukkan bahwa dia menyadari ada sesuatu yang sedang bergejolak hebat di dalam diriku. "Ibu tidak apa-apa?" Wajah ibu pucat sekali. Tanyanya dengan nada suara yang kini terdengar lebih dalam dan penuh kekhawatiran yang terasa sangat personal. Kekhawatiran itu justru membuatku semakin panik. Aku benci terlihat lemah di depannya. "Ibu baik-baik saja, Nak." Hanya sedikit kaget. "Sudah ya, kamu pulang sekarang." Gibran justru tersenyum tipis lagi. Senyum yang kali ini terasa lebih dalam, lebih menenangkan, namun sekaligus mengunci langkahku. "Saya tidak akan lama, Bu. Hanya ingin memastikan ibu tidak sendirian. Tadi saya lihat Bu Rahayu pergi ke rumah kerabatnya, dan bapak-bapak di pos ronda juga sedang sibuk merokok di dalam karena hujan. Dia tahu aku sendirian." Kalimat itu menelusuk ke dalam pertahananku, menghantam titik paling rapuh dalam jiwaku. Dia mengatakannya dengan gamblang, seolah-olah dia sedang menelanjangi kesendirianku di depan mataku sendiri. Aku terdiam, tak bisa lagi mencari alasan. Kepanikanku kini mulai bermutasi menjadi kesadaran akut akan situasi yang sedang terjadi. Seorang janda matang yang sedang dilanda haus gairah, berduaan dengan pemuda tampan di tengah malam yang basah dan hening. "Duduklah, Bu," katanya lagi, kini dengan nada otoritas yang mengejutkan. Aku menuruti perintahnya seperti terhipnotis, duduk kembali di sofa dengan gerakan yang terasa patah-patah. Gibran duduk di kursi tunggal di seberangku, menjaga jarak, namun tatapannya seolah meraba setiap inci wajahku yang mulai memerah. Hujan di luar kini turun lebih deras, menciptakan irama konstan yang mengisolasi kami dari dunia luar, menjadikan rumah ini sebuah pulau rahasia. Aku kini takut pada diriku sendiri, dan takut pada energi maskulin yang Gibran pancarkan. Energi yang kuat, muda, dan penuh gairah yang terasa sangat asing namun sangat familiar di saat yang bersamaan. Gibran mencondongkan tubuhnya ke depan, memperpendek jarak di antara kami. "Ibu terlihat lelah," bisiknya, seperti ada beban berat dan keinginan yang ibu simpan sendiri. Aku menundukkan kepala, meremas jemariku dengan kuat. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa melihat menembus topengku secepat itu? "Tidak ada, Gibran. Ibu hanya merindukan almarhum suamiku," ujarku berbohong, menggunakan Mas Dodo sebagai tameng terakhir dari kehormatanku. Keheningan kembali menyelimuti kami, hanya ditemani suara hujan di atap seng. Keheningan ini tidak canggung, ia terasa padat, syarat dengan emosi yang tak terucapkan. Aku merasakan tarikan magnetis yang aneh dari arahnya. Tiba-tiba, Gibran mengulurkan tangannya. Aku tersentak, menatap tangannya yang kekar dan bersih dengan urat-urat halus yang tampak di permukaan kulitnya. Gerakannya sangat perlahan, seolah ia sedang mendekati mangsa yang ia tahu takkan lari kemana-mana. Jari-jarinya menyentuh punggung tanganku yang dingin. Sentuhan itu ringan, namun efeknya seperti air dingin yang tumpah ke atas bara api yang membara, menghasilkan uap panas yang membakar seluruh sarafku. Kejutan, panik, dan rasa malu semuanya mencair dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah gelombang emosi yang telah lama kudambakan. Sentuhannya lembut, namun terasa sangat nyata dan penuh maksud yang provokatif. Gibran tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memegang tanganku, sementara ibu jarinya mengusap pelan kulitku dengan gerakan melingkar yang membuat bulu kuduku meremang. Dalam momen itu, aku tahu aku sudah melepaskan kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Sentuhan itu adalah sebuah deklarasi tanpa kata yang memecah kebisuan antara kami. Kehangatan dari kulit tangannya meresap ke dalam nadiku, dan aku berhenti meremas jemariku sendiri. Aku membiarkannya. Aku mendongak, menatap Gibran yang kini mencondongkan tubuh lebih dekat lagi. Mata kami bertemu dalam jarak yang sangat berbahaya. Di matanya, aku tidak melihat penghakiman. Aku hanya melihat fokus, perhatian, dan kilatan gairah yang membuatku merinding hingga ke tulang belakang. "Tangan ibu dingin sekali," bisiknya. Suaranya semakin rendah seiring dengan intensitas hujan di luar yang seolah mengisolasi kami dalam dunia pribadi. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan getaran di suaraku yang mulai serak dan dalam. Ibu terkejut, "Gibran, kenapa kamu tidak segera pulang?"
Dia tersenyum lagi, senyum yang jujur, terbuka, dan sedikit nakal. Kalau saya pulang, ibu akan sendirian lagi dengan pikiran-pikiran itu. Kata-kata itu menghantam jantungku dengan telak. Selama 3 tahun aku terbiasa sendirian, namun mendengar seseorang mengakui kesendirianku dan menawarkan diri untuk mengusirnya dengan cara seperti ini, adalah sesuatu yang membuat seluruh pertahananku hancur berkeping-keping. "Kenapa kamu peduli, Nak?" tanyaku. Nadaku lebih menyerupai desahan penuh pasrah daripada sebuah pertanyaan. Gibran melepaskan tanganku hanya untuk berpindah duduk ke sofa yang sama denganku. Meskipun masih ada jarak kecil, kedekatan fisiknya mengirimkan gelombang panas yang tak tertahankan ke seluruh tubuhku. Ia meraih tanganku kembali, kali ini menggenggamnya dengan kedua tangannya yang besar dan hangat. Saya selalu memperhatikan ibu. Ibu selalu tampak tegar, tapi mata ibu tidak bisa berbohong kalau ibu kesepian dan butuh kehangatan, katanya tanpa ragu sedikit pun. Ketika teman-teman sebaya saya sibuk mencari pacar yang kekanak-kanakan, saya justru sering memimpikan ibu. Pengakuannya membuatku merasa seperti tersengat listrik bertegangan tinggi. Ini bukan sekadar basa-basi tetangga. Nadanya terlalu serius, terlalu personal untuk itu. Aku menarik tanganku pelan, mencoba membangun kembali dinding pertahananku yang sudah hancur lebur. "Gibran, kamu bicara apa? Kita ini tetangga. Ibu sudah jauh lebih tua darimu. Nak, aku ini pantas jadi ibumu." Ia menggelengkan kepala dengan ekspresi penuh tekad yang membuatku terpesona. "Usia hanyalah angka di atas kertas, Aruna. Saya tidak peduli. Saya melihat wanita di depan saya ini sebagai wanita yang cantik, matang, yang tidak seharusnya menanggung dahaga ini sendirian. Saya hanya ingin kamu tahu, kamu tidak harus selalu menjadi kuat di depanku." Pujian itu, panggilan namaku tanpa embel-embel, "Ibu," menembus langsung ke jiwaku yang lapar akan afirmasi maskulin. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata tulus yang menganggapku sebagai wanita, seperti itu. Dari mulut Gibran, pujian itu terasa baru, segar, dan sangat berbahaya bagi kehormatanku. Jantungku berdebar semakin kencang, memukul-mukul dinding dadaku. Aku mencoba mengusirnya lagi, namun suaraku sudah kehilangan seluruh daya geraknya. "Ibu menghargai perhatianmu, tapi ini sudah larut. Ibu Rahayu bisa curiga kalau kamu lama di sini. Ibu saya sudah tahu saya di sini mengantar makanan dan dia percaya pada saya. Hujan masih deras, Aruna. Saya tidak bisa meninggalkanmu dalam kondisi yang saya tahu sedang sangat tidak baik ini." Potongnya dengan nada suara yang kini terdengar posesif. Situasi ini semakin tak terkendali dan aku menyukai rasa bahayanya. Aku seharusnya berteriak atau memaksanya keluar, namun aku justru terperangkap dalam kehangatan yang ia pancarkan secara intens. Gibran menggeser duduknya lagi hingga jarak di antara kami nyaris sirna. Ia tidak menyentuhku lagi, namun kehadirannya sudah cukup untuk membuatku merasa benar-benar hidup kembali. "Ibu tidak perlu bicara apa-apa," bisiknya lagi, matanya kini menatap lekat ke arah bibirku yang sedikit terbuka. "Saya hanya ingin berada di sini bersama Aruna di tengah malam gerimis ini." Suara hujan, keheningan rumah, dan aroma maskulin yang menguar dari tubuhnya menciptakan simfoni sensual yang mendalam. Aku memejamkan mata sesaat, membiarkan diriku merasakan aliran hasrat yang kini tak lagi berupa getaran halus, melainkan arus sungai yang kuat dan tak terbendung. Kehadirannya membuatku kembali merasakan gairah hidup yang telah lama kukubur bersama almarhum suamiku. Ketika aku membuka mata, Gibran sudah berada sangat dekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Ia mengangkat tangannya, jemarinya yang hangat menyentuh rambutku, menyelipkan beberapa helai yang lepas ke belakang telingaku dengan gerakan yang sangat sensual. Gerakannya bukan gerakan pemuda genit yang biasa kutemui. Itu adalah sentuhan penuh hormat namun syarat akan makna erotis yang mendalam. "Kamu cantik sekali malam ini," bisiknya. Suaranya hampir hilang ditelan suara hujan yang menderu. Pujian itu melunturkan seluruh beban tahun-tahun kesendirian yang kulewati. Aku menatap rahangnya yang tegas dan matanya yang memancarkan kecerahan kemudaan yang menggiurkan. Di ruangan yang remang ini, perbedaan usia kami seolah melebur dalam panasnya atmosfer. Aku berbisik, mencoba memanggil sisa-sisa nalar yang hampir habis. "Jangan bicara dulu, sayang," potongnya lembut,
menggunakan kata, sayang, yang membuat perutku terasa mulas oleh gairah. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Ia menundukkan kepala, dan napasnya yang hangat kini terasa menerpa pipiku, memburu kulitku dengan uap panasnya. Aku tahu kemana arah ini akan menuju, dan yang mengejutkan, bukan rasa takut yang mendominasi, melainkan keinginan yang membuncah untuk membiarkannya terjadi sepenuhnya. Aku ingin merasakan getaran yang telah hilang, getaran yang membuat dunia terasa berwarna dan tubuhku terasa berfungsi kembali. Gibran berbisik di telingaku, suaranya menggetarkan saraf sensoriku. Kenapa Aruna selalu menyembunyikan tubuh indah ini? Kamu pantas untuk merasa bahagia dan diinginkan lagi. Kata-kata itu memicu air mata yang sudah lama kubendung. Air mata pengakuan atas dahaga yang kualami. Aku merasa benar-benar dilihat sebagai seorang wanita yang berhasrat. Bukan janda suci, bukan ibu yang sempurna, tapi Aruna yang memiliki keinginan daging yang nyata. Gibran menyeka air mataku dengan ibu jarinya. Gerakannya selembut sayap kupu-kupu namun memberikan efek yang luar biasa pada libidoku. Jangan menangis. Aku ada di sini untukmu. Ia menarikku perlahan ke dalam pelukannya yang kokoh. Aku tidak melawan sedikit pun. Aku membiarkan tubuhku yang matang ini bergerak pasrah ke arahnya, mencium aroma hujan dan maskulinitas yang memabukkan dari tubuhnya. Aku ingin kamu bahagia malam ini, katanya lagi, sesaat sebelum ia mendekatkan wajahnya dan bibirnya menyentuh bibirku dengan sangat lembut. Sentuhan bibir itu awalnya sangat hati-hati, sebuah eksplorasi yang penuh rasa ingin tahu. Namun, dalam hitungan detik, seluruh dinding penahanan diri yang kujaga dengan susah payah selama 3 tahun runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Aku memejamkan mata dan membalas ciumannya dengan seluruh dahaga yang kupunya, menghisap kemudaannya ke dalam diriku. Ciuman itu membakar, bukan hanya karena nafsu purba, melainkan karena kelegaan dan kebebasan yang luar biasa. Aku bukan lagi wanita tua yang terlupakan. Aku adalah Aruna yang sedang dipuja dan diinginkan oleh seorang pria muda yang perkasa. Ciuman itu perlahan menjadi lebih dalam, basah, dan menuntut. Tanganku secara refleks melingkari lehernya, menariknya lebih dekat hingga aku bisa merasakan kekuatan otot di balik jaket denimnya yang mulai terasa menghalangi. Kontras antara kemudaannya yang tegap dan kematanganku yang berisi menciptakan chemistry yang luar biasa eksplosif. Gerimis di luar berubah menjadi hujan badai, seolah menjadi latar musik yang sempurna bagi momen rahasia kami yang terlarang ini. Gibran melepaskan ciumannya sebentar, menatapku dengan mata yang memancarkan api hasrat yang murni dan liar. Ia mencium keningku, pipiku, lalu turun ke leherku, memberikan kecupan-kecupan kecil yang membuatku mendesah tertahan. Aruna, kamu sungguh indah, sangat indah, bisiknya di sela-sela napas kami yang memburu di udara malam. Puji-pujian itu meremajakan seluruh sel di tubuhku. Aku tidak lagi peduli pada status sosial, usia, atau etika yang kaku. Aku merasa hidup kembali. Keintiman yang tiba-tiba ini terasa seperti mengendarai ombak besar di tengah laut lepas, berbahaya, memabukkan, dan terlalu nikmat untuk dihentikan begitu saja. Gibran merengkuh bahuku dengan posesif, dan aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang berpacu sama cepatnya dengan gejolak di bawah perutku. Ketika gairah itu sedikit mereda, nalar mulai mencoba menyelinap kembali untuk sesaat. Usia jarak 21 tahun, statusku sebagai janda terhormat, pandangan tetangga yang tajam. Aku mengangkat kepala, menatap wajah Gibran yang tampak sangat tenang namun penuh api. Gibran, kita tidak boleh melakukan ini lebih jauh, bisikku, meskipun suaraku terdengar sangat lemah dan tidak meyakinkan. Ia menggenggam tanganku erat, seolah tak membiarkanku pergi sejengkal pun. Kenapa tidak boleh? Aruna? Apa yang salah dengan dua orang yang saling membutuhkan? Karena ini salah menurut dunia. Aku sudah jauh lebih tua. Aku sudah memiliki anak-anak seumurmu. Gibran tertawa kecil, tawa yang merdu namun penuh dominasi. Jangan bawa-bawa usiamu sebagai alasan. Di mataku, kamu jauh lebih menarik dari gadis-gadis seumuranku. Ia mendekat lagi, menghirup dalam-dalam aroma leherku yang membuat tubuhku meremang. Saya tidak melihat wanita tua yang harus dihormati. Saya melihat wanita matang yang sangat menggoda yang ingin saya miliki malam ini.
Tapi orang-orang di kompleks ini akan bicara kalau mereka tahu. Biarkan mereka bicara sampai mulut mereka berbusa. Aruna, apa yang mereka tahu tentang kesepian yang kamu rasakan setiap malam? Tentang apa yang tubuhmu butuhkan sekarang? Retorikanya tajam, menghancurkan sisa-sisa logikaku hingga tak berbekas. Ia kembali menciumku dengan lebih dalam, dan kali ini tidak ada lagi kelembutan yang hati-hati. Yang ada hanyalah gairah yang jelas, lapar, dan menuntut. Hasrat ini bertemu dengan dahagaku yang terpendam selama bertahun-tahun, menciptakan reaksi kimia yang tak terbendung. Tangannya bergerak berani ke punggungku, mengusap tulang belakangku hingga aku melengkung ke arahnya, mencari lebih banyak kontak fisik yang intim. Setiap sentuhannya merobek lapisan harga diriku yang kaku, menyisakan keinginan daging yang murni untuk dicintai dan dipuaskan. Given. Aku mendesah, menyebut namanya sebagai tanda penyerahan diri yang mutlak. Ia melepaskan bibirnya sejenak dari bibirku, namun matanya tetap menyala menatapku. Aku tahu ini terasa seperti melanggar aturan Tuhan dan manusia. Tapi jujurlah pada tubuhmu sendiri, Aruna. Sudah berapa lama kamu mendambakan sentuhan pria di tubuhmu? Aku tidak bisa berbohong lagi pada diriku sendiri maupun padanya. Sudah lama sekali, Gibran. Sangat lama, bisikku pelan, menyerah sepenuhnya pada kejujuran emosi yang memabukkan ini. Gibran tersenyum puas, sebuah senyum predator yang mempesona. Ia membelai rahangku dengan lembut namun pasti. Kalau begitu, jangan kita hentikan malam ini. Biarkan malam ini menjadi milikmu sepenuhnya, untuk memuaskan Aruna yang sudah lama kamu kurung di dalam sangkar kesepian itu. Ia kembali melumat bibirku dengan penuh nafsu. Dan kali ini aku tidak lagi bernegosiasi dengan moralitas manapun. Aku membalasnya dengan intensitas yang sama, membiarkan batasan usia kami melebur dalam panasnya gairah yang meluap. Aku yang kini menarik pinggangnya lebih dekat, merasakan tubuh tegap dan kerasnya menekan tubuhku yang empuk dan matang. Perbedaan usia kami menghilang dalam kegelapan, digantikan oleh simfoni chemistry daging yang tak terbantahkan. Hujan di luar benar-benar telah menjadi badai, menyisakan keheningan yang intim dan panas di dalam rumah. Aku memutuskan untuk mengambil kesempatan ini, mengambil kembali bagian dari diriku yang sempat hilang ditelan duka. Kami bergerak tanpa kata, dipandu oleh insting purba yang meluap-luap. Gibran membimbingku berdiri dengan tangan yang tetap posesif di pinggangku, dan langkah kami terasa goyah oleh ledakan adrenalin dan gairah. Kita tidak bisa hanya berakhir di sofa ini, sayang, bisiknya di telingaku. Matanya menyapu ruang tamu dengan penuh arti. Aku mengangguk setuju dengan tatapan yang sudah sayu oleh gairah. Instingku sebagai wanita dewasa memberitahuku bahwa ini adalah wilayah yang sangat berbahaya, namun keinginanku untuk merasakan kehangatan di atas ranjang jauh melampaui rasa takut itu. Aku membiarkan Gibran membimbingku menuju kamar tidur utama, ruang yang selama 3 tahun menjadi saksi bisu air mata dan kedinginanku. Kini, ruangan itu akan menjadi saksi sebuah kebangkitan gairah liar yang matang. Di ambang pintu kamar yang remang-remang, Gibran berhenti sejenak. Ia menatapku dengan kekaguman yang dalam, seolah aku adalah harta karun yang baru ia temukan. Kamu benar-benar yakin, Aruna? Suaranya tercekat oleh gairah yang ia tahan. Ini adalah momen puncak yang menentukan. Napas kami berkejaran di udara yang sunyi dan tegang. Jika aku mundur sekarang, aku akan kembali ke dalam kubur kesepianku yang membeku. Jika aku maju, aku harus siap dengan segala kenikmatan dan dosa yang menyertainya. Aku sangat yakin, Gibran bawa aku, kataku, membuang sebutan, ibu, dan sisa-sisa kesucianku untuk malam ini. Senyumnya merekah dengan liar, begitu tulus dan lapar hingga membuatku merasa benar-benar diinginkan sebagai wanita. Ia melangkah masuk dan menutup pintu kamar dengan sangat perlahan, seolah takut mengganggu hantu masa lalu menguncinya dari dalam. Cahaya temaram dari lampu tidur menyinari sosok kami yang sudah saling menempel. Gibran memelukku erat, sebuah pelukan yang muda, kuat, protektif, dan sangat menggairahkan. Aku takut, Gibran, tapi aku menginginkannya, bisikku di dadanya yang bidang. Takut apa, Nunung sayang? Tanyanya, memanggil nama akrabku dengan nada yang begitu manis dan menggoda. Takut ini hanya mimpi. Takut ini akan berakhir terlalu cepat. Takut anak-anakku tahu betapa rendahnya ibunya sekarang. Ujarku jujur.
Ia melepaskan pelukan sedikit, memegang wajahku dengan kedua tangannya yang hangat dan menenangkan gejolak di hatiku. Aku tidak akan membiarkanmu merasa rendah. Aku di sini untuk membuatmu merasa seperti ratu kembali. Tentang duniamu di luar sana, itu tidak ada artinya malam ini. Malam ini, hanya ada aku dan hasratmu yang indah. Ciumannya kembali mendarat dengan lebih lapar, dan kali ini tidak ada lagi kehati-hatian yang tersisa. Tangannya mulai bergerak terampil, membuka satu persatu kancing blus rumahan tipis yang kukenakan. Aku membantunya dengan tangan yang gemetar hebat, membiarkan hasrat mengambil kendali penuh atas akal sehatku. Pakaian kami terlepas satu demi satu, jatuh ke lantai tanpa suara, menyisakan kami dalam kejujuran fisik yang mutlak dan panas. Aku merasa terbebaskan sekaligus sangat rentan di bawah tatapan laparnya yang memuja setiap inci kulitku yang matang. Kamu sungguh indah, Aruna, jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Pujinya lagi dengan suara rendah yang menggetarkan rahimku. Ia mengangkat tubuhku yang sudah pasrah sepenuhnya dan membaringkanku di atas ranjang yang selama ini dingin. Kelembutan dan rasa lapar yang ia tunjukkan menciptakan harmoni yang membuatku merasa kembali menjadi wanita yang paling berharga di dunia. Sentuhan kulit kami yang bertemu tanpa penghalang menghasilkan reaksi yang membuat kami berdua tersentak dalam kenikmatan. Dalam momen ini, aku merasa kembali menjadi wanita muda yang penuh api gairah. Kekuatan dan energi kemudaan Gibran, berpadu dengan kematangan dan dahaga kerinduanku, menciptakan pengalaman erotis yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Gibran, dengan gairahnya yang meluap-luap, membawaku menuju puncak emosi dan fisik yang sudah lama tidak kurasakan, sebuah orgasme kehidupan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, di tengah keintiman yang panas itu, bayangan Mas Dodo melintas sekilas seperti hembusan angin dingin. Aku tersentak sejenak oleh rasa bersalah yang menusuk dada. Namun, Gibran seolah merasakannya. Ia menciumku lebih dalam, seolah ingin menghapus semua jejak masa lalu dari pikiranku. Mas Dodo sudah tenang, dan dia tidak ingin aku mati dalam kesepian yang membeku ini. Aku meyakinkan diriku sendiri dalam hati yang sedang membara. Aku kembali fokus pada sentuhan nyata Gibran, membiarkannya menghapus sisa-sisa duka dengan kehangatan kemudaannya yang perkasa. Malam itu, di tengah keheningan pasca badai yang basah, aku tidak hanya menemukan pelampiasan fisik, tetapi juga menemukan kembali identitas diriku sebagai Aruna, seorang wanita yang berhak untuk terus merasa hidup, dicintai, dan memiliki gairah liar, terlepas dari apa yang dikatakan dunia tentang usia dan statusku sebagai janda. Waktu seolah berhenti bergerak saat kami terkapar di antara sprei yang berantakan. Kegelapan pekat di luar mulai memudar, berganti dengan semburat jingga kebiruan yang mulai menyelinap melalui celah gorden. Aku terbangun perlahan, merasakan beban tangan yang besar dan nyaman melingkar di pinggangku yang masih polos. Gibran. Ia tertidur lelap di sampingku. Wajahnya tampak begitu damai, perkasa, dan sangat muda di bawah sinar fajar yang remang-remang. Pemandangan ini membawa kembali semua konflik batin ke permukaan kepalaku yang mulai jernih. Ini nyata. Aku baru saja menyerahkan kehormatanku pada pemuda tetanggaku sendiri. Aku bergerak perlahan agar tidak membangunkannya, meraih selimut untuk menutupi tubuh kami yang masih memancarkan panas sisa percintaan semalam. Aku bersandar di sandaran ranjang, menatap pemuda di sampingku dengan perasaan campur aduk antara kenikmatan yang luar biasa dan ketakutan akan hari esok. Apa yang sudah kami lakukan semalam? Apakah aku baru saja melakukan dosa terbesar? Atau keputusan paling jujur dalam hidupku? Aku adalah janda terhormat di mata semua orang, dan dia adalah pemuda yang memiliki masa depan panjang yang seharusnya tidak terikat pada wanita tua sepertiku. Kami telah melewati batas yang sangat sakral dan terlarang. Aku merasakan dorongan untuk menangis karena rasa malu yang tiba-tiba muncul. Namun ketika aku mengingat kembali bagaimana ia memujaku dan bagaimana ia memuaskan dahagaku semalam, air mata itu tertahan oleh rasa syukur yang aneh. Tiba-tiba, Gibran bergerak dalam tidurnya. Matanya mengerjap perlahan dan langsung terbuka, menatapku dengan binar yang masih penuh dengan sisa-sisa gairah semalam. Ia tersenyum, senyum tulus pertama di pagi hari yang membuat hatiku yang sedang gundah menghangat seketika. "Selamat pagi, Arunaku sayang," bisiknya dengan suara serak yang sangat maskulin dan hangat. "Pagi, Gibran," balasku dengan suara yang masih dipenuhi kehati-hatian dan rasa canggung yang mendalam. Ia mencondongkan tubuhnya yang kekar,
mencium keningku lama sekali dengan penuh kasih sayang yang terasa nyata. Semalam adalah malam yang paling menakjubkan dalam hidupku. Terima kasih karena telah mempercayaiku. Kalimatnya memicu aliran pertanyaan besar yang harus segera kujawab sebelum matahari benar-benar naik. Aku harus tahu apakah ini hanya sekadar pelampiasan petualangan semalam baginya, atau sebuah awal dari hubungan rahasia yang lebih dalam dan berbahaya. Gibran, kita harus bicara jujur sekarang, kataku dengan nada serius yang memecah kehangatan pagi itu. Ekspresinya berubah sedikit, senyumnya memudar digantikan oleh kerutan serius di dahinya yang masih berpeluh tipis. Tentang apa? Tentang dosa yang kita lakukan semalam. Ya, tentang itu, dan tentang masa depan kita di kompleks ini. Jujur padaku, Gibran, apa arti semua ini bagimu? Apakah kamu hanya merasa kasihan pada janda kesepian ini? Atau ini hanya dorongan hormon pemudamu yang akan kamu lupakan begitu saja setelah kamu keluar dari pintu kamar ini? Mataku menatapnya tajam, menanti jawaban yang akan menentukan apakah aku akan tetap menjadi wanita yang hidup, atau kembali menjadi janda yang mati rasa.